Rizky Alana Putri dengan NIM 201190301 dari kelas PAI 4I jurusan Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang materi teori motivasi belajar menurut aliran psikologi. Pengertian motivasi belajar. Motivasi, menurut Luthans 1992 berasal dari kata Latin mover, artinya bergerak. Motivasi merupakan suatu proses yang dimulai dengan adanya kekurangan psikologis atau kebutuhan yang menimbulkan suatu dorongan dengan maksud mencapai suatu tujuan. Secara umum, motivasi siswa adalah yang pertama, memiliki sikap yang positif terhadap sekolah dan menggambarkan sekolah sebagai sesuatu yang menyenangkan. Yang kedua, bertahan pada tugas-tugasnya yang sulit dan memiliki sedikit masalah di dalam pelaksanaannya. Ketiga, pengalaman belajar yang unggul dan mendalam di dalam proses informasi. Siswa yang memiliki motivasi di dalam belajar akan berusaha untuk memahami topik-topik apakah mereka akan menemukan topik yang secara intrinsik menarik atau tidak menarik dalam proses belajar. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi di dalam belajar ada dua tipe, yaitu tipe motivasi intrinsik dan tipe motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi atau dorongan yang berasal dari dalam diri individu. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi atau dorongan-dorongan yang berasal dari luar diri individu. Motivasi ekstrinsik berupa hadiah-hadiah atau imbalan di dalam kelas. Dengan memiliki siswa termotivasi secara ekstrinsik untuk belajar sungguh-sungguh dalam ujian karena mereka meyakini bahwa belajar akan mengantarkan kepada hasil ujian yang tinggi atau mendapat pujian dari guru. Secara intrinsik, contohnya, siswa termotivasi karena mereka ingin memahami isi dari apa yang dipelajari, dan mereka memandang belajar sebagai sesuatu yang hanya berguna bagi diri mereka. Peneliti menemukan bahwa siswa secara intrinsik termotivasi oleh aktivitas atau pengalaman sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya tantangan. Tujuannya adalah kesulitan menengah dan kesuksesan bukan jaminan. Yang kedua, memberikan siswa pengendalian. Siswa merasa bahwa gagasan atau pemikiran mereka memiliki pengaruh terhadap belajar. Yang ketiga, menimbulkan keingintahuan. Pengalaman-pengalaman merupakan sesuatu yang menakutkan atau ketidaksesuaian dengan pemikiran siswa yang ada. Yang ketiga, meliputi fantasi. Pengalaman membiarkan siswa untuk membangun keyakinan. Motivasi menurut pandangan behavioral. Perspektif behavioral menekankan imbalan dan hukum eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi siswa. Intensif adalah peristiwa atau stimuli positif atau negatif yang dapat membangun perilaku siswa. Dengan pengertian bahwa motivasi menurut pandangan teori behavioral adalah suatu perubahan di dalam perilaku sebagai hasil pengalaman dengan lingkungan. Meningkatnya perilaku penguatan akan dapat meningkatkan motivasi. Secara umum, pujian terhadap hasil tugas siswa, hasil skor yang tinggi dan nilai yang bagus adalah penguat umum yang terjadi di kelas. Motivasi menurut pandangan humanistik. Motivasi menurut pandangan humanistik adalah usaha individu untuk memaksimalkan seluruh potensinya sebagai manusia. Setiap individu memiliki needs atau kebutuhan, dorongan intrinsik dan ekstrinsik faktor, yang pemunculannya sangat terkait dengan kepentingan individu. Kemudian, Maslow membuat need hierarchy teori untuk menjawab tentang tingkatan kebutuhan manusia. Menurut Maslow, kebutuhan-kebutuhan individu harus dipuaskan dalam urutan sebagai berikut. Pertama, fisiologis, seperti lapar, haus, tidur. Lalu keamanan, safety, seperti bertahan hidup, perlindungan dari perang dan kejahatan. Yang ketiga, cinta dan rasa memiliki. Yang keempat, harga diri. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri atau realisasi potensi diri. Motivasi menurut pandangan kognitif. Ayo, pergi, Melanie mendesak temannya Yelena, ketika Yelena sedang menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Ntar lagi, Yelena berkomentar. Aku cuma pengen tahu, gimana sih cara ngitungnya? Aku nggak tahu loh kenapa aku nggak paham sama yang satu ini. Kayaknya udah mikir bener-bener deh, kok jawabannya masih salah ya? Ntar malam aja deh ngerjainnya, semua orang kan juga nggak ngerjain sekarang. Melanie berkomentar. Duluan aja deh, aku nanti nyusul kamu. Aku tahu aku pasti bisa ngerjainnya, tapi butuh waktu yang lebih banyak. Behaviorisme memberikan pengetahuan mengenai tingkah laku, meski jawaban yang benar menjadi penguat.
Tetapi di dalam behaviorisme, ia tidak mempertimbangkan keyakinan dan harapan. Jika kita menelaah potongan dialog di atas, yaitu komentar Yelena berkaitan dengan "Aku tahu bahwa aku dapat menemukannya." Hal ini mengindikasi bahwa dia meyakini akan dapat mengatasi ketidaktepatannya dan berharap dapat menyelesaikannya. Dia bertahan karena dia memiliki keyakinan dan harapan, bukan karena penguat masa lalu. Teori humanistik mengatakan bahwa intelektual Yelena memiliki kebutuhan untuk berprestasi daripada Melanie. Kita belajar teori kognitif dari motivasi karena menunjukkan pentingnya aspek-aspek perilaku motivasi yang tidak dapat diterangkan oleh pandangan behaviorism dan humanistik. Teori kognitif dari motivasi terfokus pada keyakinan, harapan, dan kebutuhan siswa untuk kenyamanan, kemungkinan memprediksi dan memahami. Kita dapat melihat bahwa pengaruh dari keyakinan dan harapan dalam perilaku Yelena dan kebutuhan untuk memahami adalah bagian pokok dalam teori motivasi kognitif. Anak nampak secara alami termotivasi untuk belajar ketika pengalaman mereka tidak konsisten dengan pengalaman sekarang atau ketika pengalaman mengenai informasi yang biasa. Beberapa teori dari teori kognitif yaitu teori ekspektansi ex value teori, self-efficacy teori, dan attribution teori. Yang pertama adalah ekspektansi ex value teori, menyatakan bahwa individu menggunakan motivasi di dalam aktivitas ketika mereka memandang adanya kesempatan sukses dan nilai dari kesuksesan. Lalu yang kedua adalah self-efficacy, adalah keyakinan mengenai kemampuan diri untuk melaksanakan dan mengorganisasikan suatu kegiatan dengan berhasil sehingga berdampak pada usaha-usaha dan keteguhannya pada saat menghadapi hambatan. Dan yang terakhir adalah attribution, adalah teori kognitif mengenai motivasi yang berusaha secara sistematis memberikan gambaran mengenai kesuksesan dan kegagalan siswa. Teori ini berkaitan dengan 4 penjelasan terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian prestasi, kemampuan, usaha, kesulitan, tugas, dan keberuntungan. Atribusi-atribusi kemampuan dan usaha sudah ada di dalam diri individu. Atribusi-atribusi kesulitan, tugas, dan keberuntungan adalah faktor eksternal. Demikian video pembelajaran pada kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.